Selamat pagi para saudara yang terkasih. Hari ini Rabu 15 Juli pada peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Injil yang diberikan kepada kita Matius 11 ayat 25 sampai 27. Ucapan Yesus yang berkata bahwa ia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi sebab semuanya itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Para saudara yang terkasih, hati merupakan rumah bagi Injil, sementara kesombongan merupakan musuh bagi pertumbuhan. Orang bisa saja dapat menjadi sebijak Raja Salomo, namun kalau orang tidak memiliki kesederhanaan, tidak memiliki kemurnian hati seperti seorang anak kecil, ia akan menjadikan dirinya sendiri ditolak. Para saudara, dalam sejarah perjalanan hidup kekristenan, orang-orang yang sederhana kerap kali lebih dekat kepada Tuhan daripada guru-guru yang paling bijaksana. Pada suatu ketika, ada seorang rabi berjalan di kerumunan pasar, dan kemudian ia berkata kepada seseorang yang ada di situ. Nampaknya di antara orang-orang yang ada di pasar ini, apakah ada di antara mereka yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Kemudian ada seorang yang berkata dan menunjuk kepada seorang penjaga penjara. Penjaga penjara itu, dia adalah orang yang setiap hari melakukan pekerjaannya, dan kemudian ia berusaha dalam pekerjaannya itu untuk membuat para tahanan itu hidup dengan teratur. Ia berusaha untuk memisahkan laki-laki dan perempuan supaya tidak terjadi tindakan asusila. Orang ini melakukan perbuatan sederhana. Lalu kemudian orang tersebut juga berkata, di sana ada dua orang yang pekerjanya ialah penghibur. Mereka biasanya menghibur orang yang bersedih. Dan kalau ada pertikaian, mereka datang untuk mendamaikan. Baik si penjaga penjara maupun si penghibur ini adalah orang-orang yang akan berada dalam kerajaan. Kerajaan Allah itu tersedia bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang sederhana, seperti yang dilakukan oleh penjaga penjara dan penghibur itu. Karena perbuatan-perbuatan sederhana mencerminkan kasih manusiawi, di mana Allah telah berkenan kepada mereka. Kepada jiwa yang rendah, Tuhan memberikan dirinya sendiri. Dan untuk tempat tinggal dan tahtanya, Tuhan suka memilih hati yang murni. Dan selanjutnya, Yesus memberikan klaim yang terbesar dalam Injil. Dia berkata bahwa kalau ingin melihat seperti apakah Allah itu, ingin tahu bagaimana pikiran Allah, hati Allah, dan sifat Allah, dan seluruh sikap Allah terhadap manusia, lihatlah Dia, lihatlah Yesus. Inilah keyakinan kekristenan kita, bahwa hanya dalam Yesus kita dapat melihat bagaimana Allah itu. Juga merupakan keyakinan Kristen, bahwa Yesus dapat memberi pengetahuan itu kepada siapapun yang rendah hati dan percaya untuk menerimanya. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati, mari kita belajar untuk menerima kebijaksanaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan rendah hati, kita berusaha memurnikan hati kita. Dengan rendah hati, kita berusaha untuk memahami kehendaknya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa Injil itu membutuhkan rumah, dan rumah itu adalah hati yang rendah, hati yang murni. Tuhan memberkati.